Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian Haiparpan, NRP 222360033, kelas 1D4 Telkom B. Nah, izinkan saya di sini untuk menjelaskan terkait materi dioda untuk rangkaian clipper dan clamper. Nah, kelompok saya beranggotakan 3 orang, diantaranya Dinar Prasetya, Nopan Wahyu Ramadan, dan saya sendiri Dimas Adrian Haiparpan. Nah, adapun bahasan materi yang akan kami bahas diantaranya adalah dioda sebagai clipper dan dioda sebagai clamper. Nah, nantinya dioda sebagai clipper bagian seri akan saya jelaskan, dan untuk bagian paralel akan dijelaskan oleh teman saya Nopan, dan untuk dioda sebagai clamper akan dijelaskan oleh teman saya Dinar Prasetya. Langsung saja masuk ke rangkaian clipper. Apa itu rangkaian clipper? Jadi rangkaian clipper adalah jenis rangkaian yang digunakan untuk memodifikasi sinyal masukan dengan cara memotong atau mengubah bagian tertentu dari sinyal tersebut. Nah, lalu rangkaian ini dapat diprogram untuk menghilangkan atau membatasi bagian-bagian sinyal di atas atau di bawah ambang batas tertentu. Nah, sebagai contoh, dioda dapat digunakan dalam rangkaian clipper untuk memotong bagian atas atau bawah gelombang sinyalnya. Nah, nantinya akan menghasilkan keluaran yang telah dimodifikasi. Nah, maksudnya adalah menghasilkan gelombang sinyal yang telah dimodifikasi. Nah, dengan cara tertentu. Nah, tanpa mempengaruhi bagian sinyal lainnya yang dilewatkan. Jadi, hanya memodifikasi beberapa bagian tertentu, yaitu bagian atas atau bawahnya. Nah, ini adalah contoh rangkaian clipper. Nah, lanjut. Rangkaian clipper sendiri nantinya terbagi menjadi 2, yaitu rangkaian clipper seri dan paralel. Dan nanti juga terdapat sub-subnya dari setiap rangkaian ini. Untuk seri sendiri ada clipper positif dan negatif, untuk paralel sama ada clipper positif dan negatif. Nah, langsung lanjut ke rangkaian clipper dioda positif seri. Nah, apa sih maksudnya itu? Nah, dalam rangkaian clipper dioda ini, dioda bias maju atau anoda lebih positif daripada katoda selama setengah siklus positif dari gelombang input sinusoidal. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya di sini adalah penempatan atau penggunaan dari dioda itu sendiri dipasang secara bias forward atau bias maju di sini ya. Nah, di sini. Nah, hal ini nantinya akan menciptakan gelombang output pemotongan setengah siklus di bagian positifnya. Nah, lanjut ke penjelasannya. Nah, agar dioda menjadi bias maju, ia harus memiliki besarnya tegangan input lebih besar dari 0,7 volt atau silikon. Nah, karena dioda ini adalah komponen aktif yang memiliki ambang minimal atau batas minimal untuk mengaktifkan diodanya, yaitu sebesar 0,7 volt untuk silikon. Nah, berarti minimalnya harus diinputkan tegangan sebesar 0,7 volt di sini. Nah, ketika ini terjadi, dioda mulai berjalan dan menahan tegangan konstan pada 0,7 volt sampai bentuk gelombang sinusoidal turun di bawah nilai ini. Nah, dengan demikian, tegangan output yang diambil melintasi dioda tidak pernah dapat melebihi 0,7 volt. Nah, selama setengah siklus positif. Nah, jadi seperti ini. Di sini terdapat sebuah gelombang input yang mana gelombang ini masih berbentuk sempurna sinusoidal penuh. Nah, ini berada di sini ya, di sini. Nah, setelah melewati dioda ini dan di sini kita melakukan pengukuran gelombang atau Pout-nya kita ukur. Nah, yang setengah siklus positif ini bakal menuju ke sini alirannya. Nah, itu akan terus mengalir ke sini. Akan tetapi menyisakan sebesar 0,7 volt di sini, yaitu untuk tegangan diodanya sebesar 0,7 volt. Nah, berarti itu nantinya akan menghasilkan sebuah gelombang yang terpotong dan hanya menyisakan sebesar 0,7 volt di sini. Nah, sekarang bagaimana dengan alur dari setengah siklus negatifnya? Nah, setengah siklus negatifnya akan mulai berjalan ke bawah ke sini dan akan memasuki katoda. Nah, dapat kita ketahui bahwa katoda ini tidak dapat mengalirkan arus ya ke arah anoda karena dioda ini searah. Nah, berarti akan
mentok di sini, akan terhalang di sini. Nah, hal itu menyebabkan nantinya arus yang setengah siklus negatif ini tidak terganggu. Nah, berarti gelombangnya tetap sama, yaitu full. Ya. Nah, hal ini sesuai dengan penjelasan setelah siklus negatif, dioda bias balik atau katoda lebih positif daripada anoda, menghalangi aliran arus melalui dirinya sendiri dan sebagai hasilnya tidak berpengaruh pada setengah negatif dari tegangan sinusoidal yang melewati ke beban tidak berubah. Nah, dengan demikian, dioda membatasi setengah positif dari gelombang input dan dikenal sebagai rangkaian Clipper positif. Nah, sekian untuk rangkaian Clipper dioda positif. Lanjut ke rangkaian Clipper dioda negatif seri. Nah, sebenarnya rangkaian Clipper dioda negatif ini sama saja rangkaian dengan yang positif ini, akan tetapi perbedaannya hanya di penempatan dioda ini, yang mana saat positif kita memasang secara forward bias dan saat negatif kita memasang secara reverse bias. Nah, berarti nanti yang terpotongnya itu sinyal outputnya adalah setengah siklus negatifnya di sini. Dan yang masih sempurna itu setengah siklus positifnya di sini. Nah, aliran arusnya bisa kita amati bisa secara bersama-sama. Di sini masih secara sempurna gelombang sinusoidalnya. Nah, ketika dialirkan ke sini, setengahnya, nah ini akan mengalir terus ke atas dan menyisakan sebesar 0,7 volt plus atau negatif 0,7. Nah, hal ini menyisakan di sini. Nah, terus selama setengah siklus positifnya, alirannya akan seperti ini, lalu ke sini, dan akan tertahan di sini. Tidak akan menembus ke diodanya. Nah, hal ini tidak mengganggu atau tidak mempengaruhi setengah siklus positifnya. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah kebalikan dari rangkaian Clipper dioda positif ya. Nah, lalu lanjut rangkaian Clipper dioda yang dibias. Nah, sebenarnya ini adalah sama saja dengan rangkaian dioda positif atau yang Clipper negatif. Nah, akan tetapi di sini terdapat sebuah penambahan komponen, yaitu power supply DC. Nah, di sini penambahan sebesar 2 volt di sini dicocokkan. Nah, berarti kalau tadi di sini setengah siklus positifnya tertahan di 0,7 volt. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja tegangan biasnya sebesar 2 volt. Nah, berarti 2 volt ditambah 0,7 volt. Nah, jadi di sini terdapat 2,7 volt untuk pemotongan biasnya ya. Nah, yang dimana untuk setengah siklus negatifnya tidak terganggu karena di sini sama saja tertahan di sini ya, sebesar 5 volt di sini, negatif 5 volt. Ya. Sesuai dengan input tegangan AC-nya yaitu 5 volt. Nah, bagaimana kalau penempatan diodanya secara terbalik atau secara negatif? Nah, kalau penempatan diodanya secara terbalik begini, berarti nanti yang terpotongnya itu adalah yang setengah siklus negatif di sini, harusnya 0,7 di sini. Negatif 0,7. Nah, akan tetapi kita lihat di sini terdapat penambahan sebesar 2 volt. Nah, berarti kita kurangi minus 0,7 ini dengan penambahan tegangan DC di sini sebesar 2 volt. Berarti minus 0,7 ditambah 2 volt jadi 1,3 volt. Nah, berarti itu akan naik di sini 1,3 volt ya. Sesuai. Nah, sekian untuk penjelasan bagian rangkaian Clipper seri dan rangkaian Clipper dioda yang dibias. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nopan. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang Clipper paralel. Poin-poin rangkaian Clipper dioda.
Dioda dan baterai sebagai rangkaian utama, Clipper dipasang secara paralel dengan jalur output rangkaian. Bila output rangkaian paralel dengan katoda dioda, maka bagian positif dari sinyal input akan dilewatkan dan bagian negatif akan dipotong, berarti Clipper negatif. Sedangkan bila output rangkaian paralel dengan anoda dioda, maka bagian negatif dari sinyal input akan dilewatkan dan bagian positif akan dipotong. Jadi ini kebalikan dari ini. Bagian dalam rangkaian Clipper ini berfungsi untuk batas pemotongan atau level clipping. Untuk pemotongan tersebut, besarnya clipping atau pemotongan sinyal adalah tegangan ditambah dengan baterai ditambah tegangan dioda. Tergantung diodanya ada dua tipe, 0,7 untuk silikon, 0,3 untuk germanium atau dia Zener bila menggunakan dioda Zener, reset full Zener. Nah, di sini saya akan membahas tentang rangkaian Clipper bagian paralel. Di sini saya akan membahas Clipper dioda positif. Rangkaian Clipper paralel menggunakan teori dioda yang sama dan operasi rangkaian. Resistor dan dioda dihubungkan secara seri dengan sinyal masukan dan sinyal keluaran dikembangkan melintasi dioda. Dipasang di sini dioda dan di seri. Outputnya sejajar dengan dioda, maka nama rangkaiannya adalah paralel Clipper, sejajar. Maka dari itu Clipper paralel dapat membatasi pergantian sinyal input positif atau negatif. Gambar di samping ini menunjukkan rangkaian Clipper positif shunt. Pada rangkaian ini dioda bertindak sebagai saklar penutup. Jadi dioda ini sebagai saklar penutup. Jadi dia hanya satu saluran, tidak bisa balik lagi. Dioda bertindak sebagai saklar tertutup ketika tegangan masukan positif, sebagai saklar jika positif, yaitu VI lebih besar dari 0, dan sebagai saklar terbuka ketika tegangan masuk negatif, yaitu VI lebih kecil dari 0. Bentuk gelombang keluarannya sama dengan Clipper positif seri pada gunting paralel, akan berkembang ketika dioda diputus. Jadi dia akan memotong bagian, secara singkatnya dia akan memotong bagian positifnya saja dan membiarkan bagian negatif tetap ada. Jadi dia hanya memotong bagian positif saja. Begitu. Lanjut, rangkaian Clipper dioda negatif seperti ini rangkaiannya. Dia akan dibalik diodanya, membalik dioda saja dia. Nah, untuk pemotongan negatif telah melewatkan siklus positif dari tegangan masukan dan memotong setengah siklus negatif sepenuhnya. Gambar ini menunjukkan negatif shunt paralel. Dalam rangkaian seperti itu, dioda bertindak sebagai saklar penutup terbuka untuk tegangan masukan positif, yaitu VI 0. Bentuk gelombang keluaran rangkaian sama dengan itu dari seri Clipper negatif. Jadi dia gambar rangkaiannya hampir-hampir sama, tetapi cara kerjanya dia berbeda. Pada Clipper negatif, dia akan memotong bagian negatif dan membiarkan bagian positif. Jadi dia kebalikan dari Clipper positif, seperti itu. Ini rangkaiannya dan ini grafiknya. Pada rangkaian Clipper dioda positif bias paralel, ini seperti ini biasnya. Seperti pada gambar, terminal positif baterai dihubungkan ke katoda dioda. Hal ini menyebabkan dioda menjadi bias terbalik sepanjang waktu, kecuali ketika sinyal input lebih positif daripada tegangan bias, yaitu VI lebih besar dari VB.
Ketika menarik untuk mengetahui bahwa jika polaritas tegangan bias terbalik, rangkaian yang dihasilkan akan seperti menunjukkan pada gambar 6b. Ini gambar ini. Di sini sinyal masukan berada di atas tegangan min VB. Jadi dia di atas min VB. Telah memotong untuk gelombang tegangan, keluaran adalah juga ditunjukkan pada angka. Jadi dia bias itu akan memotong sama seperti biasa, tidak bias itu hampir-hampir sama, dia memotong bagian positif dan membiarkan bagian negatif, seperti itu. Ini contoh rangkaiannya. Sedangkan rangkaian Clipper dioda negatif bias paralel. Dalam rangkaian seperti ini, clipping terjadi selama setengah siklus negatif. Jadi dia akan setengah siklus negatif. Ketika input VI lebih kecil dari VB, level clipping dapat digeser ke atas atau ke bawah dengan memvariasikan tegangan bias min VB. Menarik untuk diketahui bahwa jika polaritas tegangan bias dibalik, maka rangkaian dihasilkan akan seperti yang ditunjukkan gambar 8b di sini. Seluruh sinyal di bawah level tegangan telah terpotong. Jadi dia di bawah V dia akan terpotong. Seperti ini rangkaiannya, dan ini adalah bentuknya. Bentuk sinyalnya dia akan terpotong separuh. Tetap akan menyisakan positifnya. Jadi dia akan memotong bagian positif dan menyisakan hanya negatifnya saja. Seperti itu. Saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian Klemper. Di sini dapat dilihat terdapat gambar dari rangkaian Klemper. Rangkaian Klemper terdiri dari beberapa komponen, yaitu kapasitor, diode, dan resistor. Lalu apa sih rangkaian Klemper itu sendiri? Rangkaian Klemper adalah rangkaian yang digunakan untuk memberikan offset tegangan DC atau menggeser tegangan DC, sehingga tegangan yang dihasilkan adalah tegangan input ditambahkan dengan tegangan DC. Rangkaian Klemper sendiri berfungsi untuk mendorong sinyal input pada suatu level tegangan DC tertentu. Rangkaian Klemper sendiri dibagi dalam beberapa jenis, berdasarkan cara penjepitannya atau cara clampingnya. Yang pertama adalah rangkaian Klemper positif. Klemper positif atau penjepit positif menggeser sinyal input ke atas, di atas garis referensi 0 volt. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar output sinyal di sini, sinyal yang terbentuk berada di atas 0 volt semua. Sedangkan pada gambar input sinyal yang terbentuk berada di atas 0 volt dan ada pula di bawah 0 volt. Mengapa output sinyal dari klemper positif itu berada di atas 0 volt semua? Hal tersebut dapat terjadi karena selama siklus positif setengah atau half cycle positif, dioda di reverse bias, sehingga sinyal input muncul pada output seperti adanya. Pada titik ini, kapasitor belum terisi, dan tidak ada penjepitan atau clamping. Oleh karena itu, output pada setengah siklus ini tidak dianggap. Selama siklus negatif setelahnya atau half cycle negatif, dioda di forward bias dan mulai menghantarkan tegangan. Pada setengah siklus ini, kapasitor terisi hingga tegangan masukkan puncak Vm dengan polaritas terbalik. Selama siklus positif selanjutnya, dioda di reverse bias dan tidak menghantarkan tegangan. Karena ini, kapasitor mulai melepaskan muatan. Pembebanan kapasitor ini menambahkan pada sinyal input yang muncul pada output, sebagai hasil penjumlahan kedua tegangan yang mencapai hingga 2 Vm. Dan inilah cara level sinyal digeser di atas garis 0 volt. Yang kedua adalah rangkaian klemper negatif. Klemper negatif atau penjepit negatif menggeser seluruh bentuk gelombang input ke bawah atau di bawah 0 volt. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar output sinyal di sini, sinyal yang terbentuk berada di bawah 0 volt semua. Dan jika kita lihat pada gambar input sinyal di awal, sinyal yang terbentuk berada di daerah positif atau di atas 0 volt dan di daerah negatif di bawah 0 volt. Mengapa output sinyal dari klemper negatif bisa berada di bawah 0 volt semua?
Hal tersebut dapat terjadi karena selama siklus positif setengah atau half cycle positif, diode di forward bias, sehingga diode menghantarkan dan mengisi kapasitor dalam polaritas terbalik hingga tegangan masukan puncak min Vm. Tidak ada keluaran selama setengah siklus ini. Selama siklus negatif setengah, diode di reverse bias dan tidak menghantarkan. Oleh karena itu, kapasitor melepaskan muatan yang ditambahkan dengan gelombang inputnya. Penambahan kedua tegangan ini menggeser seluruh bentuk gelombang lebih jauh hingga min 2 Vm. Inilah cara sinyal input digeser ke bawah di bawah 0 volt. Lalu yang ketiga adalah rangkaian clamper bias. Rangkaian clamper bias sendiri dibagi menjadi dua, yaitu clamper bias positif bias dan negatif bias. Nah, yang pertama, apa sih bedanya antara rangkaian clamper positif dan negatif biasa dengan rangkaian clamper bias? Dari rangkaian ini kita dapat mengetahui bahwa perbedaan rangkaian clamper biasa dengan rangkaian clamper bias adalah penambahan tegangan bias pada rangkaiannya. Untuk yang pertama, positif clamper dengan positif bias. Jika kita menghubungkan tegangan bias positif dengan clamper positif, maka akan ditambahkan dengan tegangan output dan itu akan bergeser ke level yang lebih positif sebagai tegangan bias. Kita dapat lihat pada gambar output sinyal di sini. Di sini terdapat tegangan bias dan Vm maupun 2 Vm yang ditambahkan dengan tegangan bias, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa penambahan tegangan bias ini akan membuat sinyal ini bergeser ke level yang lebih positif jika kita bandingkan dengan rangkaian clamper positif biasa. Lalu pada positif clamper bias dengan negatif bias, jika kita menghubungkan tegangan bias negatif dengan clamper positif, maka sebagian bergeser ke level positif itu akan bergeser ke beberapa level negatif karena akan dikurangi dari tegangan outputnya. Nah, kita bisa melihat pada gambar output sinyal di sini, beberapa tegangan yang berada di level positif itu bergeser ke daerah negatifnya, di bawah 0 volt, atau bergeser ke level negatif. Dan tegangan pada Vm, 2 Vm dikurangi dengan tegangan biasnya. Kemudian adalah negatif clamper dengan positif bias. Jika kita menghubungkan tegangan bias positif dengan clamper negatif, maka sebagian bergeser ke level negatif itu akan bergeser ke beberapa level positif, karena akan dikurangi dari tegangan outputnya. Jika kita melihat gambar dari output sinyal dari negatif clamper dengan positif bias ini, kita dapat melihat pada VB ini yang tadinya berada di level negatif tuh bergeser ke daerah yang lebih positif atau ke level positif. Dan jika kita mengamati gambar dari output sinyal negatif clamper dengan positif bias, itu adalah kebalikannya dari positif clamper dengan negatif bias. Lalu gambar yang terakhir adalah negatif clamper dengan negatif bias. Jika kita menghubungkan tegangan bias negatif dengan clamper negatif, maka akan ditambahkan dengan tegangan output yang bergeser ke tingkat yang lebih negatif sebagai tegangan bias. Kita bisa melihat di sini untuk min Vm dan min 2 Vm itu dikurangi lagi dengan tegangan Vb-nya, sehingga gelombang atau sinyal yang dihasilkan bergeser ke daerah yang lebih negatif. Dan jika kita mengamati pula gambar ini, kita bisa melihat bahwa gambar pada negatif clamper dengan negatif bias ini tuh kebalikannya dari output positif clamper dengan positif bias. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, perbedaan antara rangkaian clipper dengan rangkaian clamper. Dioda clipper adalah rangkaian pembentuk gelombang yang mampu memotong bentuk gelombang input, sedangkan clamper mengubah atau menggeser level gelombang DC menjadi ke arah atas atau bawah. Jadi jika clipper ini adalah memotong, tetapi clamper ini hanya menggeser saja. Dia seperti clipper ini memotong, sedangkan clamper hanya menggeser, seperti itu. Clipper positif akan memotong bagian positif dari gelombang output, sedangkan negatif akan memotong bagian negatif.
Sedangkan clamper dia akan menggeser bentuk gelombang ke arah atas. Sedangkan negatif dia akan menggeser gelombang ke arah bawah. Seperti itu. Bentuk gelombang output dapat menghasilkan bentuk gelombang sinusida, kotak, dan sebagainya. Clamper hanya dapat menghasilkan gelombang sinusidal. Komponen yang dibutuhkan pada clipper hanya dioda dan baterai, sedangkan clamper dia membutuhkan dioda dan baterai dan kapasitor. Pada aplikasi clipper digunakan dalam rangkaian pengubah bentuk gelombang, pembatas noise, receiver, atau transmitter, sedangkan clamper digunakan dalam rangkaian penguji peralatan sonar, radar, voltage multipliers, menghilangkan distorsi pada TV. Seperti itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.